Sosok bocah bersuara emas bikin Jokowi terpukau sejak usia 3 tahun terserang kanker mata. Yasmin Najma Faliha, gadis cilik pelantun sholawat asigil pada puncak peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama belakangan menjadi sorotan. Meski tak bisa melihat, Yasmin yang bersuara merdu tampil membawakan sholawat di depan Presiden Joko Widodo dan para ulama dunia di Stadion Delta Sidoarjo pada Selasa 7 Februari 2023 lalu bersama ketiga temannya. Mereka adalah Sayyid Hasan Syauqi Alaidrus dari Pondok Pesantren Al-Ansar Ambon, Maluku, Majdah dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang, dan Azam Nur Mukjizat dari Pondok Pesantren Bani Anwar SLB PKK Gedek Mojokerto. Meski harus kehilangan penglihatannya sejak usia 3 tahun, namun Yasmin berhasil menghanyutkan ratusan ribu penonton dengan suara merdunya. Presiden Joko Widodo yang hadir di lokasi bahkan tampak meresapi lantunan sholawat yang dibacakan oleh Yasmin Najma Faliha. Yasmin merupakan putri pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Kiai Haji Muhammad Nur Khatib Talib dan Hajah Nina Nur Aminah sangat bangga putri bungsunya itu bisa tampil membawakan sholawat asigil di depan Presiden. Lantas apa yang menjadi penyebab Yasmin harus kehilangan kedua bola matanya? Sang ayah Muhammad Nur Khatib atau yang akrab disapa Gus Muh menceritakan kisah haru perjuangan Yasmin melawan kanker retina mata yang dia derita. Yasmin kecil harus kehilangan kedua penglihatannya karena penyakit tersebut. Gus Muh bercerita penyakit mata yang diderita Yasmin diketahui sejak putrinya masih berusia 9 bulan. Gus Muh tidak menyangka anak keempatnya itu harus mengalami cobaan yang sama seperti dua kakaknya yang juga mengidap penyakit kanker mata. Kakak pertama dan kedua Yasmin, Nadia Askal Uyun dan Muhammad Syafiq Aufal Widat juga mengidap penyakit kanker retina mata. Namun Nadia, putri Gus Muh yang lahir pada 24 Februari 1995 itu harus kehilangan nyawa pada usia 4 tahun. Akhirnya saat Yasmin berusia 2,5 tahun, operasi mata pertama dilakukan. Saat itu yang diambil mata bagian kiri, namun cobaan tak berhenti sampai di situ. Beberapa bulan setelah operasi, mata Yasmin bagian kanan juga ikut terserang kanker retina. Hingga akhirnya pada usia 3 tahun, kedua mata Yasmin benar-benar diambil untuk dioperasi. Setelah masa penyembuhan, operasi selesai, Yasmin mulai beraktivitas seperti biasa, namun tidak seperti kondisi normal dulu. Saat berjalan, Yasmin kecil harus dituntun oleh orang lain karena kedua matanya tidak bisa melihat sama sekali. Gus Muh menceritakan Yasmin mulai belajar sholawatan saat usianya menginjak 4 tahun. Dia menirukan suara ibunya saat sholawatan. Saat membaca sholawat tersebut, ibunda Yasmin melihat ada bakat terpendam dari diri anak gadisnya itu. Suara Yasmin begitu merdu didengar, bahkan pelafalan bacaan ayat Quran Yasmin sangat jelas. Suara emas Yasmin akhirnya terdengar oleh salah satu kerabat pesantren yang kebetulan mempunyai usaha rekaman suara. Di studio mini milik Rohit, suara merdu Yasmin kecil kemudian direkam hingga akhirnya Yasmin berhasil membuat beberapa album sholawat. Mengetahui anaknya masuk dan tampil di hadapan para ulama dunia, keluarga pesantren merasa haru. Bahkan Gus Muh dan sang istri tak berhenti bersyukur. Yasmin Najma Faliha, gadis cilik dari Pondok Pesantren Darul Falah Banyuwangi, menjadi pelantun sholawat asigil pada puncak peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama di hadapan Presiden dan sejumlah ulama dunia.